Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat YouTube URL channel dimanapun anda berada, apa kabarnya? Kali ini ya melanjutkan video sebelumnya, yaitu masalah ini nih, ini yang masalah masih kemarin kan permasalahannya kita saat mobil posisi start ini hidup dan tidak bisa dimatikan ya. Posisinya itu tidak bisa dimatikan. Kita nggak tahu penyebabnya ya. Saya anggap aja ini rusak dan harus diganti kalau mau ini normal lagi gitu. Tapi karena biaya belum ada untuk biaya penggantian untuk mengganti headrest ini, monitor headrest ini, jadi kita putuskan untuk mencari jalur kabel dari headrest ini, mencari jalur kabel power dari headrest ini, kemudian kita matikan secara paksa ya. Kemudian kita matikan atau kita cabut karena kita kemarin melepas dari head unit depan untuk mencari kabel yang menuju ke arah monitor headrest yang bagian belakang ini. Tapi dengan usaha kita belum menemukan kabel yang dari depan ya, yang dari head unit. Kemudian kita putuskan untuk sementara mencari kabel yang masuk ke head unit ini untuk dicabut atau dilepas. Seperti itu, kita ikuti prosesnya ya. Apa aja yang kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Terima kasih ya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sahabat YouTube URL channel dimanapun anda berada. Apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat selalu, diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan tugas pekerjaan, juga diberikan rezeki yang baik, halal, berkah, manfaat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali lagi di URL channel. Nah, udah ketemu OB-nya seperti ini ya. Kita mau nggak mau membongkar bagian ini untuk mengetahui baut. Ada 4 baut ya di ini. Untuk membuka kita akan berhasil atau tidak ini kan kita nggak tahu, tapi kita usahakan ya harus berhasil ya. Apalagi ya, kayak dipaksa gitu ya, ada yang angkat. Nah, ini dulu saya kasih isolasi. Kita keluarkan, bentuknya seperti ini ya. Berangkat banyak banget berangkat. Sambil kita melakukan proses untuk mencari kabel yang menuju ke arah monitor headrest, kita bahas ya masalah apa. Kita bahas apa itu monitor headrest. Monitor atau layar headrest ini merupakan layar atau monitor yang dipasang di sandaran tempat duduk atau jok, tepatnya pada bagian kepala. Fitur ini dipasang untuk hiburan penumpang bagian belakang. Dengan adanya monitor headrest ini, tentunya ada nilai tambah pada fitur sebuah mobil, yaitu meningkatkan kenyamanan berkendara, dapat menghibur penumpang bagian belakang selama perjalanan, terlihat interior sebuah mobil menjadi elegan dan modern. Hal ini untuk memanjakan atau
memberi hiburan kepada penumpang belakang supaya terlihat nyaman dan canggih gitu. Dengan adanya monitor headrest ini, penumpang belakang bisa menghabiskan waktu di dalam mobil saat perjalanan menjadi lebih menyenangkan. Monitor headrest yang dibuat dengan segala fiturnya, apalagi model terbaru ya, jadi makin kesini pasti pihak pembuat atau produsen itu makin memperbaiki atau menambah kecanggihan-kecanggihan yang ada di monitor headrest tersebut. Tapi untuk mobil monitor headrest yang saya punyai ini, yang terinstal atau yang terpasang di mobil ini hanya ada sebuah layar yang bisa digunakan untuk melihat musik atau video seperti itu. Mungkin untuk monitor headrest yang keluaran terbaru itu makin canggih dengan fitur-fiturnya. Contoh monitor headrest dengan layar LCD resolusi tinggi, resolusi HD bahkan Full HD. Kemudian monitor headrest yang sudah mempunyai sistem Android atau Linux yang koneksinya bisa menggunakan HDMI, USB, bahkan Bluetooth, juga akses internet melalui Wi-Fi. Dan yang paling penting yaitu speaker ataupun mikrofon. Jadi di sini bisa kita simpulkan ya tentang monitor headrest ini. Jadi monitor headrest ini merupakan pilihan tepat untuk menambahkan fitur pada sebuah kendaraan. Intinya untuk memanjakan dan meningkatkan kenyamanan pengendara atau penumpang yang ada di belakang, untuk mendapatkan fitur yang lebih baik dan bisa memberi kesan kepada penumpang belakang. Tentunya dalam memilih monitor headrest ini harus ada rekomendasi ya, atau sumber-sumber terpercaya dalam menentukan pilihan untuk memiliki monitor headrest ini. Misalkan informasi mengenai situs web resmi merek perangkat headrest yang akan kita beli atau kita pilih ya. Kita juga bisa mencari informasi di forum diskusi otomotif dan juga ulasan produk online. Ternyata masalah headrest yang menyala terus saat mobil kita starter ini belum selesai juga ya teman-teman. Ini perkara atau masalah mencari kabel headrest aja ini. Kita belum menemukan karena kurangnya ilmu ya. Tapi kita tetap akan berusaha. Walaupun kita sedang mengalami masalah yang mungkin masalah ini tidak akan selesai, tapi kita tetap ya yakin dengan keadaan ini, yakin dengan usaha yang saya lakukan ini, bahwa dengan usaha kita pasti akan diberikan hasil sesuai usaha kita gitu. Lek wis ruwet ngene iki ya kita rungokne kata-kata wae. Kita dengerin kata-kata yang memotivasi kita untuk mau belajar terus dan menjaga konsistensi. Ben sakti meneh. Kata-kata dulu masih. Kopi kuwi pahit, tapi lek wis ketemu air, gula, susu, beda meneh rasane. Semono uga pahite urip, menawi dilakoni kelawan ikhlas sabar, beda meneh ceritane. Akhirnya kita putuskan untuk memasang lagi kembali ya head unit yang sudah kita lepas tadi. Nah, mungkin teman-teman kan belum tahu ya ini tadi mobil apa, head unit di mobil apa. Jadi ini head unit di mobil Suzuki SX4 tahun 2008, manual transmisi 1500 cc. Karena kita belum menemukan tanda-tanda keberhasilan tentang
kabel dari headrest, monitor headrest yang ada di belakang. Jadi kita akan kembalikan lagi head unit ke tempatnya, dan kita akan mencari jalan lain, yaitu menelusuri kabel yang dari headrest belakang menuju ke bawah, ke dalam jok ya mungkin ya nantinya, dari ke dalam jok yang karena ada sedikit tanda-tanda ya. Jadi pas saya lihat di samping jok ini ada satu kabel yang mengarah ke bagian jok yang ada headrestnya, dan di situ ada soket. Tapi ternyata saat saya lepas soketnya, ternyata yang terputus bukan monitor headrest ini, tapi malah itu yang sensor safety belt itu loh. Jadi sabuk pengaman, dia kan ada sensornya. Kalau misalkan kita nggak pakai atau tidak menggunakan saat berkendara, dia akan di dashboard itu ada indikator menyala seperti itu, menyala merah, dan itu indikator bahwa kita tidak memakai safety belt. Nah, akhirnya saya berusaha lagi untuk mencari lagi, ternyata bukan ini gitu loh. Masih harus terus mencari. Saat seperti ini ya, kita harus kan sedikit melalui proses gitu, kita akan mendapatkan secerca harapan gitu kalau kita ngikuti prosesnya. Jadi kita itu ada pelajarannya, ada benar-benar ada pembelajarannya kalau kita mengikuti proses pencarian masalah sampai mungkin perbaikan nantinya ya. Kalau misalkan kita diizinin, ada biaya, ada waktu, ya kita akan perbaiki ya headrest ini dengan mengganti yang baru ya. Nanti kita bisa pasang dan kita akan share juga. Baiklah teman-teman ya, ini kita sudah mulai pasang head unit kembali karena kita tidak menemukan kabel yang kita cari atau jalur headrest yang kita cari. Ya kita kembalikan lagi, dan nanti kita akan melanjutkan ya videonya lagi seperti semua. Nah, ini karena proses saya seperti ini gitu, untuk menyelesaikan masalah, hanya masalah headrest menyala aja nih saat, supaya tidak mengganggu penumpang di belakang. Saya akan matikan headrestnya aja sebenarnya. Baiklah teman-teman ya, mungkin teman-teman ada yang mengalami masalah yang sama seperti saya. Semoga cepat diberikan solusi. Ya, ini sedikit pembelajaran untuk saya. Mungkin bisa ya, ini proses saya seperti ini untuk melakukan untuk mencapai sesuatu gitu loh. Jadi memang setiap orang itu beda gitu. Setiap orang itu beda untuk mencapai sesuatu. Ada yang instan, ada yang berproses, ada yang lama seperti saya ini ya. Saya ini ya termasuk lama ya dalam mencari masalah. Ini hanya masalah sebuah kabel yang membuat ketidaknyamanan pada penumpang bagian belakang. Tapi ini saya lakukan untuk pengetahuan saya, untuk menambah pengetahuan, mungkin ilmu-ilmu baru yang akan datang dari proses ini loh. Nah, ini seperti saya lihatkan tadi, itu adalah soket dari yang saya duga itu soket dari headrest, monitor headrest. Ternyata bukan, itu adalah soket dari sensor safety belt, yaitu saat kita tidak menggunakan safety belt ya kita akan diperingatkan dengan indikator di bagian dashboard. Baiklah teman-teman, sharing kita kali ini kita cukupkan. Untuk kelanjutan masalah ini kita akan lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.